Hai, selamat datang di video Estetika Nusantara dalam Seni Rupa. Kali ini kami akan mengulas mengenai salah satu seni rupa terapan, yaitu batik dan kain tenun ikat sumba. Atau lebih detailnya lagi mengenai kain batik tiga negeri dari Lasem, Jawa Tengah, dan kain sumba dari NTT. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Franky Maramba Jawa. Saya dari Nusa Tenggara Timur, Sumba Timur. Saya Hayuni Cahyo, saya dari Lasem, tepatnya Rembang. Batik merupakan warisan dari budaya Indonesia sendiri yang sudah diakui oleh UNESCO. Batik bukan hanya sekedar kain, melainkan seni dari filosofi motif itu sendiri yang mencerminkan keanekaragaman budaya Nusantara. Hal ini bisa dilihat dari corak atau motif batik itu sendiri yang sangat beraneka ragam, di mana motif tersebut mencerminkan ciri khas dari setiap daerah itu sendiri. Untuk lebih detailnya silakan simak video kami lebih lanjut. Yuk yuk. Wah. Pulau Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, Indonesia, merupakan salah satu pulau yang memiliki keindahan alam yang memukau serta tradisi yang kaya. Pulau ini terkenal dengan pesona alamnya yang masih alami, budaya yang sangat kental, serta keramahan penduduknya. Pantai yang eksotis, bukit dan padang sabana, air terjun dan danau, serta tradisi dan budaya Sumba, pakaian tradisional dan tenun ikat, rumah adat, serta agama dan kepercayaannya. Pulau Sumba pernah dijuluki sebagai salah satu pulau yang paling indah di dunia. Secara keseluruhan, Pulau Sumba menawarkan kombinasi yang luar biasa antara keindahan alam yang mempesona dan kekayaan budaya yang mendalam. Tradisi yang masih hidup dan dipertahankan dengan kuat oleh masyarakat Sumba pada umumnya, sehingga menjadikan pulau ini sebagai destinasi wisata yang unik, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung yang ingin merasakan budaya dan keindahan alam yang otentik. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kain tenun ikat Sumba Timur yang ada di Provinsi NTT, khususnya Pulau Sumba. Kain tenun ikat Sumba sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan kain tenun Sumba sudah ada sejak zaman prasejarah atau zaman batu, yaitu Megalitikum. Kain tenun ikat Sumba sering digunakan pada saat upacara-upacara tertentu, misalnya upacara adat, perkawinan, kematian, dan bahkan dijadikan sebagai pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini ada perbedaan, kain yang dipakai oleh perempuan dan laki-laki. Pakai oleh perempuan disebut lau. Jadi cara penggunaannya atau jenis kain tersebut pun berbeda. Kain yang dipakai oleh laki-laki dalam bahasa daerah disebut hinggi, sedangkan kain yang digunakan oleh kaum perempuan disebut lau. Untuk teknik pembuatan kain tenun Sumba memerlukan waktu yang cukup lama, dan bahkan untuk menyelesaikan satu lembar kain saja memerlukan waktu sekitar 3 bulan dan bahkan sampai 1 tahun. Proses pembuatan kain tenun Sumba pada umumnya sebelum di era modern sekarang ini, bahan yang paling pertama dan yang utama adalah kapas piling yang dipintal oleh para pengrajin Sumba, khususnya kaum perempuan. Terus dipintal sehingga menjadi sebuah benang, lalu disulam sehingga menjadi satu lembar kain. Tetapi ada yang menarik dalam proses pembuatan kain tenun Sumba, yaitu pada proses pewarnaan dan menggambarkan. Karena gambar yang terkandung dalam selembar kain tenun ikat Sumba, motif tular ratu memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat orang Sumba Timur khususnya, yaitu memiliki pesan yang menyatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sementara. Seperti gambar-gambar yang terkandung dalam kain motif Sumba, gambar-gambar tersebut memiliki makna dan filosofi yang mendalam tentang kehidupan sosial masyarakat orang Sumba khususnya. Misalnya seperti
gambar ayam pada kain tersebut memiliki makna atau filosofi bahwa ayam merupakan hewan yang paling utama ketika melakukan ritual dalam kepercayaan Marapu khususnya. Sedangkan motif-motif yang lain seperti kuda itu melambangkan keperkasaan, ketangkasan dari seorang laki-laki. Tetapi secara lebih detailnya di sini saya cuma menjelaskan satu gambar yang memiliki filosofi dan makna yang sangat mendalam, yaitu motif Patula Ratu. Motif Patula Ratu memiliki pesan moral bahwa kehidupan ini di dunia ini hanyalah sementara. Dalam kehidupan sosial masyarakat orang Sumba harus saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari. Itulah pesan moral yang paling ditekankan dalam motif kain tersebut. Karakteristik yang membedakan kain tenun ikat Sumba dengan kain-kain daerah lainnya adalah kain tenun ikat Sumba lebih dominan dengan gambar-gambar antara flora dengan fauna atau penggabungan antara gambar hewan yang ada di laut dengan di darat. Itu harus dipadukan sama rata. Sedangkan kain-kain yang berasal dari daerah Sumba lainnya, contohnya seperti Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat itu dalam kainnya tidak terdapat gambar-gambar dan bahkan cuman polos saja. Seorang seniman Sumba Timur langsung menuangkan isi pikirannya melalui benang-benang putih yang ada di dalamnya. Itulah karakteristik yang membedakan kain Sumba Timur dengan kain daerah lainnya. Untuk menghasilkan kain yang berwarna merah diambil dari akar mengkudu atau dalam bahasa daerah disebut kombu. Sedangkan warna biru menggunakan daun wora dalam bahasa daerah, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah daun nila. Sedangkan untuk menghasilkan warna kuning itu dari akar kayu mahuni. Itulah warna-warna dasar yang ada pada kain tenun. Pesan-pesan yang disampaikan dari ketiga warna tersebut, pesan yang disampaikan oleh warna merah adalah melambangkan keberanian, keperkasaan dan ketangkasan. Sedangkan warna biru bagaimana kita harus mempercantik, memperindah dunia ini atau bumi ini khususnya. Sedangkan pesan-pesan warna kuning melambangkan bagaimana kehidupan sosial kita terhadap masyarakat luas, terhadap orang lain, maupun itu dari lingkungan terkecil sampai ke lingkungan yang lebih besar. Untuk saat ini di era perkembangan zaman yang semakin modern, gambar-gambar tersebut sering tidak lagi digunakan, dan proses pembuatannya juga dari awalnya yang menggunakan kapas, tapi sekarang sudah menggunakan benang-benang impor dari luar. Contohnya seperti benang-benang yang warna putih dan lain sebagainya. Tetapi yang masih alami, yang bertahan hingga saat ini adalah gambar-gambar yang ada di dalam kain tenun ikat Sumba itu sendiri dan proses pewarnaannya serta cara pembuatannya mulai dari awal hingga akhir. Itulah eksistensi kain Sumba Timur di era modern yang sekarang ini. Sedangkan untuk proses penjualannya, tetapi yang menggunakan pembuatan yang nomor satu atau yang lebih tinggi harganya, kita harus datang ke lokasinya. Itu ada di beberapa lokasi di wilayah Sumba Timur khususnya, itu di Kecamatan Bahungaludu, yaitu berada di Desa Kaliuda dengan Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Kambera serta Kecamatan Pandawai. Itulah beberapa tempat yang masih melestarikan tentang kain tenun ikat Sumba Timur khususnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batik tiga negeri dari daerah Lasem. Dilihat dari sejarahnya sendiri, batik berasal dari bahasa Jawa yaitu amba yang artinya nulis dan nitik yang artinya titik. Batik sendiri berasal dari untuk sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit, Solo dan Yogyakarta. Batik pada zaman dahulu digunakan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Nah, untuk batik tiga negeri sendiri tidak jauh sejarahnya dari asal usul dari Kecamatan Lasem. Batik tiga negeri ini dikenalkan oleh Putri Campa, yaitu istri Binangun, seorang anggota dari Laksamana Cheng Ho.
Batik Tiga Negeri diambil dari penamaan di 3 daerah, pewarnaan di 3 daerah, yaitu di Lasem, Pekalongan, dan Solo. Meskipun pembuatannya sendiri tidak berada di 3 daerah tersebut. Makna dari Batik Tiga Negeri ini, warna merah berarti keberanian, warna coklat atau sogan berarti keanggunan atau kebijaksanaan, untuk warna biru atau indigo berarti ketenangan atau kehormatan. Seiring dengan perkembangan zaman, warna hijau ditambahkan sebagai inspirasi dari akulturasi akan budaya Islam yang berarti kesucian, kesejahteraan, dan spiritualitas. Untuk motif dari Batik Tiga Negeri ini ada beraneka ragam. Motif yang akan saya bahas yaitu mengenai motif latohan dan juga motif bugatan. Motif latohan sendiri diambil dari tanaman laut yang ada di daerah pesisir, yaitu tanaman latoh, di mana tanaman latoh ini berbentuk bulatan-bulatan kecil atau seperti menyerupai mutiara laut, yang dimana tanaman latoh ini berarti kesuburan atau kelimpahan. Pada batik sendiri, pola latohan atau motif latohan ini digambar dengan teratur. Kemudian untuk motif bugatan merupakan salah satu motif khas dari batik Lasem Tiga Negeri, yang dimana motif ini terinspirasi dari bunga bougainville atau dikenal dengan bunga kertas, yang dimana bunga ini banyak tumbuh di daerah pesisir. Bunga bougainville sendiri dikenal memiliki warna yang indah, cerah, namun memiliki ciri khas yaitu kesederhanaan. Hal ini juga melambangkan dari keindahan bunga itu sendiri yang tidak terlalu mencolok, dan juga mengajarkan bahwa kecantikan itu tidak hanya perlu menarik secara cerah atau dilihat dari kesederhanaannya, mengajarkan bahwa kecantikan itu sejati ada pada kesederhanaan dari karakteristik bunga motif buketan itu sendiri. Untuk bentuk dari motif buketan ini dilihat dari aksen atau ranting-ranting yang sederhana dan juga simetris, di mana ranting itu disusun dengan teratur. Kemudian motif buketan ini dipadukan dengan warna yang cerah khas dari Lasem, yaitu warna merah. Kemudian motif buketan ini mengajarkan bahwa manusia untuk selalu berusaha sederhana dan menghargai apa itu keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nilai estetikanya sendiri, keindahan motif buketan ini sangat simpel dan juga harmonis, saling berpadu satu sama lain dengan motif yang lainnya, tidak berlebihan secara visualnya. Jadi secara keseluruhan estetika dari kain batik Tiga Negeri ini dilihat dari keindahan warnanya yang cerah namun kontras, saling melengkapi satu sama lain, terutama warna merah khas Lasem itu sendiri yang tidak mudah pudar. Kemudian warna pada batik ini diperoleh secara alami, yaitu dari kulit kayu mengkudu yang memberikan nuansa merah terang. Untuk teknik pewarnaannya yang presisi serta detail motif yang mengungkapkan kualitas estetika yang sangat dihargai di kalangan para pencinta batik. Untuk cara pembuatan batik Tiga Negeri ini sendiri membutuhkan proses yang lama. Ada langkah-langkahnya, yaitu seperti mencuci kain yang akan digunakan untuk membatik, kemudian nganji atau memberi
cairan encer pada kain, kemudian ngelowong yaitu pada kegiatan memberikan motif atau menggambar motif di kain batik, kemudian nembok yaitu melukiskan batik di kain tersebut menggunakan alat yang namanya canting. Setelah langkah nembok, kemudian bironi atau diwarnai dengan warna biru, merah dan juga coklat tadi. Untuk langkah selanjutnya yaitu nyoga kain, juga langkah mewarnai, kemudian ada langkah melorot. Langkah melorot ini yaitu melepaskan malam pada kain batik. Setelah itu kain dilipat, kemudian ada langkah menggebuki atau memukul kain batik dengan alat yang sudah disiapkan, yaitu alat dari pemukul kayu untuk melepaskan debu-debu halus atau malam yang tertinggal pada kain batik. Untuk fungsi batik sendiri yaitu bisa digunakan untuk acara formal maupun non formal. Untuk pembuatannya sendiri, batik Tiga Negeri ini mengalami perkembangan zaman, baik dari segi cara pembuatannya sendiri, yang awal mulanya menggunakan cara tradisional, kemudian mengalami perkembangan dengan cara menggunakan teknik cap atau printing, yang dimana menggunakan alat print untuk membuat motif-motif itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya ceritakan mengenai batik Tiga Negeri. Oke, jadi itu tadi adalah sejarah karakteristik antara batik dan kain Sumba. Batik dan kain Sumba memiliki beberapa persamaan, di antaranya warna, yaitu tadi ada yang warna merah, biru, terus secara makna dan filosofi dari warna tersebut, contohnya seperti warna merah dalam kain batik melambangkan keberanian, sama halnya juga dengan kain Sumba Timur dengan warna merah tersebut melambangkan keberanian juga. Mungkin itu adalah beberapa atau salah satu persamaan yang paling mendasar dari antara kain batik dan kain tenun ikat Sumba Timur. Untuk perbedaannya salah satunya yaitu dari teknik menggambar. Kalau dalam kain tenun Sumba itu menggunakan pensil dengan dua warna, yaitu warna merah dengan warna biru, sedangkan pada kain batik seperti yang dijelaskan oleh Kak Yuni tadi menggunakan cantin. Dari kain batik Tiga Negeri dan juga kain Sumba ini bisa ditarik benang merah bahwa keindahan warna dari kain batik dan juga kain Sumba melambangkan suatu simbol kehidupan sehari-hari kita. Lebih detailnya yaitu pada setiap motif yang ada pada kain tersebut, di mana motif tersebut memiliki syarat akan makna, kepercayaan, keyakinan, dan juga hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri. Mungkin sekian dari pemaparan video kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi edukasi untuk kita semuanya dalam mempelajari antara kain batik Lasem dan kain tenun Sumba Timur khususnya. Oke, saya ingin menutupnya dengan sebuah pantun. Duduk di sini tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Rahayu.